Shalom teman-teman. Hari ini kita akan menyaksikan Bapak Ibu Guru yang sedang memeriksa LKPD. Yuk ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita yang lalu. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua berada dalam suasana sehat walafiat beserta keluarga. Semoga hari ini kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan aktivitas kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya lanjut untuk membahas materi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembelajaran kita yang lalu, yaitu mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Di sini Ibu mohon maaf sekali karena saya lihat setelah hari Sabtu kemarin, pada saat Ibu mau memeriksa LKPD kalian, ternyata sedikit ada kesalahan teknis, di mana LKPD yang terkirim itu adalah LKPD pertemuan pertama sebenarnya, sehingga untuk minggu ini LKPD-nya itu ada 2 yang diambil sesuai dengan rencana kemarin dengan tim administrasi, bahwa ada kesalahan teknik dalam materi pertemuan keempat, di mana LKPD-nya itu salah kirim, sehingga untuk minggu ini LKPD-nya itu baru diambil. Jadi LKPD untuk minggu ini itu yang diambil, yang disiapkan oleh tim administrasi adalah pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh Ananda semua. Kemudian terkait dengan LKPD, saya minta kepada kalian supaya betul-betul membaca dulu materinya seperti apa, kemudian tugasnya itu seperti apa, kemudian menjawab. Jangan sampai soalnya lain, jawabannya lain, ya. Jadi di sini dituntut kesadaran untuk meningkatkan rasa ingin tahunya tentang materinya.
Jadi seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, di mana yang lalu kita sudah membahas mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi, di mana pusat-pusat keunggulan ekonomi ada beberapa daerah seperti di Jawa, Sumatera, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan lain-lain itu mempunyai keunggulan tersendiri sehingga menjadi pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan masuk pada bagaimana keterkaitan ya pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kompetensi dasar masih sama dengan yang lalu, yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang, dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah kompetensi dasar yang harus tercapai di dalam pembelajaran kita untuk bab pertama. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan target yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Jadi, apa pengaruhnya terhadap lingkungannya, pengaruhnya terhadap masyarakatnya dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk. Ya, jadi bagaimana pengaruhnya terhadap migrasi penduduk. Nah, sekarang poin pembahasan kita pada kesempatan ini itu ada 5. Yang pertama adalah migrasi penduduk, seperti dari tujuan pembelajaran tadi. Kemudian yang kedua, transportasi. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, pekerjaan. Dan yang ketiga lembaga sosial. Ya. Nah, itulah poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini sesuai dengan yang tercantum pada tujuan pembelajaran tadi dengan kompetensi dasar yang kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu migrasi penduduk. Saya rasa Anda semua sudah paham tentang apa itu migrasi penduduk. Apa itu migrasi penduduk? Ya. Nah, Anda bisa lihat di gambar itu betapa banyak orang yang melakukan migrasi penduduk. Nah, sekarang kita lihat migrasi penduduk. Kenapa terjadi migrasi penduduk? Itu karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara atau daerah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Nah, itu. Kemudian, apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di dalam melakukan mobilitas penduduk, itu adalah untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Ya, nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada
perbedaan karakteristik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Sehingga hal itulah yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk atau terjadinya migrasi penduduk. Kemudian, mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Yang bersifat sementara ada dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Dan yang bersifat permanen adalah migrasi. Migrasi terbagi atas dua, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Jadi, migrasi internal ini tidak melewati batas negara. Perpindahannya hanya berada dalam negara tersebut. Migrasi internal terbagi atas urbanisasi dan transmigrasi. Apa itu urbanisasi dan apa itu transmigrasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang berpindah dari desa ke kota otomatis ada tujuannya. Ya. Kenapa orang desa mau ke kota? Ada tujuannya. Artinya bahwa ada daya tarik kota dan ada daya dorong dari desa. Salah satunya diantaranya adalah daya dorong kota adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak. Ya, itu daya tarik kota sehingga terjadi yang namanya urbanisasi. Kemudian daya dorong desa. Kenapa orang terdorong untuk meninggalkan desanya? Karena salah satunya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Sehingga terjadilah urbanisasi. Dan urbanisasi otomatis masing-masing ada dampaknya. Baik dampak dari kota maupun dampak di desa. Saya yakin bahwa anak-anakku semua bisa memahami ini dan bisa mengkaji lebih lanjut. Karena kalau kita menjelaskan semua di sini, kita dibatasi oleh waktu dan ruang. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang penduduknya. Apa tujuannya? Adalah untuk pemerataan penduduk. Ya, ini juga ada bagian-bagiannya. Saya rasa bisa dikaji lebih lanjut. Kemudian itu migrasi internal. Selanjutnya migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Jadi, migrasi internasional ini adalah melewati batas negara. Karena antar negara yang satu dengan negara yang lain dan otomatis juga punya tujuan tertentu. Kemudian pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, ya, yang lalu kita sudah membahas di mana itu pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, hari ini kita membahas bagaimana pengaruhnya. Jadi, pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi, di mana penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat-pusat keunggulan ekonomi. Ya, jadi ini kenapa penduduk melakukan perpindahan? Karena ingin mendekati pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kenapa pusat keunggulan ekonomi? Otomatis ya secara umum bisa kita analisa bahwa salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kemudian contoh dari migrasi. Nah, di mana kita tahu di Indonesia
Salah satu contoh dari pusat keunggulan ekonomi adalah perusahaan yang namanya PT Freeport. Ini sangat mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk yang ada di Papua. Ya, yang lalu kita sudah membahas bahwa salah satu pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah Papua. Nah, inilah perusahaannya, yaitu PT Freeport. Di mana PT Freeport ini misalnya di tahun 1967 wilayah Timika adalah merupakan hutan belantara. Itu tahun 1967. Pada awal PT Freeport beroperasi, penduduk hidupnya terpencar-pencar. Kemudian mulai masuk ke wilayah sekitar tambang, sehingga pertumbuhan penduduk Timika mulai bertambah. Nah, ini sudah mulai kelihatan pengaruhnya dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi di Papua. Nah, tahun 1970, pemerintah dan PT Freeport bersama-sama membangun rumah penduduk yang layak di Jalan Komuki, yang kemudian dibangun perumahan penduduk di bagian selatan bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Kemudian, jadi itu tadi pengaruhnya ya, sudah jelas sekali bahwa banyak berpengaruh terhadap migrasi dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi di mana pusat keunggulan ekonomi tersebut berada. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Bagaimana pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap transportasi. Nah, di sini kita lihat kalau berbicara mengenai transportasi, otomatis kita teringat bahwa transportasi ada darat, ada udara, dan ada laut. Nah, kita lihat dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi membawa pengaruh besar karena mobilitas penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Ya, migrasi penduduk, mobilitas penduduk, pergerakan penduduk tidak mungkin jalan kaki ke daerah di mana tujuannya. Jadi otomatis membutuhkan transportasi. Apakah itu transportasi yang menjangkau itu melalui darat, ataukah melalui laut, ataukah melalui udara. Jadi mobilitas penduduk tidak mungkin ada tanpa ada transportasi yang memadai. Baik itu mengangkut manusianya ataukah juga mengangkut fasilitas dari manusia yang mau berpindah tersebut. Untuk mendukung mobilitas penduduk, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, pesawat, sehingga dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, ekonomi, budaya antar negara akan berjalan dengan baik. Hanya karena adanya pusat keunggulan ekonomi, sehingga banyak berpengaruh ke yang lainnya. Karena ada pusat keunggulan ekonomi, maka jalan diperbaiki, bandar udara diperbaiki, pelabuhan diperbaiki, kapal yang menuju ke sana diadakan, pesawat juga yang menuju ke sana diadakan, sehingga perputaran ekonomi, keadaan sosial budaya itu akan berjalan dengan baik. Jadi sangat luar biasa pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut, baik terhadap migrasi maupun transportasi. Kemudian, jaringan jalan sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Sarana perhubungan dikembangkan oleh masing-masing negara, baik laut, udara, maupun darat. Nah, ini penting karena
Migrasi ya, tadi ada dua, ada migrasi internal dan ada migrasi internasional. Otomatis membutuhkan transportasi yang memadai demi lancarnya migrasi atau demi lancarnya proses berjalannya dari pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah lembaga sosial. Bagaimana pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut terhadap lembaga sosial? Nah, sekarang kita lihat lembaga sosial ekonomi di mana di masa globalisasi sekarang ini bangsa Indonesia sedang mengalami perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu cepat, seperti televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik yang membuat masyarakat mudah mengakses informasi baik dalam maupun luar negeri. Kemudian, lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Ini. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa, terkhusus pada televisi, komputer, internet, media cetak dan lain sebagainya. Termasuk yang kita lakukan pada saat sekarang ini dengan model belajar seperti ini. Ini adalah bagian juga dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi COVID-19. Kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan belajar seperti saat sekarang ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan belajar BDR atau belajar daring dari rumah. Tetapi itulah ketentuan Allah ya, qadarullah. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani, yang dengan keadaan seperti ini tidak mengurangi atau tidak menghambat proses belajar mengajar kita ya. Kemudian dengan keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga ekonomi sosial. Ya, karena otomatis dilihat apa yang dibutuhkan masyarakat, maka lembaga-lembaga sosial berinisiatif untuk bagaimana mengembangkan apa kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, kemudian salah satu contoh dari lembaga sosial yang juga dilakukan oleh PT Freeport adalah sumbangan yang diberikan kepada masyarakat Papua. Salah satunya adalah mendidik anak-anak asli Papua di berbagai daerah di pedalaman yang dibangun oleh lembaga pengembangan masyarakat yang dikenal dengan lembaga Nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Ini salah satu lembaga dari PT Freeport yang fungsinya atau tujuan didirikannya adalah mendidik anak-anak asli Papua. Tujuannya adalah bagaimana supaya pendidikan terhadap anak-anak Papua itu juga bisa berjalan sebagaimana masyarakat yang anak-anak yang ada di daerah lain. Itulah lembaga Nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Ya, bagaimana pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap pendidikan. Nah, ini yang sangat penting. Ya, karena tanpa pendidikan ya, kita tidak bisa meningkatkan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan
penduduk suatu negara. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk pengembangan ekonomi. Jadi, modal bagi tenaga kerja adalah pendidikan, supaya pengembangan pembangunan ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pusat keunggulan ekonomi pasti membutuhkan tenaga ahli yang terampil. Bagaimana menciptakan tenaga ahli yang terampil? Otomatis harus melalui pendidikan. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Jadi itu tujuan dari pendidikan, bahwa tenaga kerja pasti membutuhkan yang namanya pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin tercipta yang namanya tenaga yang ahli di bidangnya. Salah satu contohnya adalah PT Freeport menetapkan kuota di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki potensi dan kualifikasi yang untuk nantinya bekerja di departemen terkait dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu pengaruh dari pusat keunggulan ekonomi yang ada, bahwa punya andil yang besar di dalam pemenuhan pendidikan di setiap departemen demi untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli di bidangnya, yang sebentar nanti atau suatu saat nanti digunakan atau dipekerjakan di departemen tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat, maka akan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga memperluas lapangan pekerjaan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dalam hal pekerjaan ini sangat luar biasa, karena ini berakibat kepada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, itulah 5 poin yang Ibu paparkan pada kesempatan ini terkait dengan pengaruhnya terhadap dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, dari pusat keunggulan ekonomi yang ada itu, dari apa yang Ibu sudah jelaskan tadi, otomatis berpengaruh terhadap perubahan ekonomi dan perubahan sosial budaya. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi itu, kita bisa lihat dari aspek ekonominya. Otomatis dengan adanya pusat keunggulan ekonomi mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah sekitar tempat pusat keunggulan tersebut berada. Ya, jadi Anda bisa lihat, Anda bisa baca di bukunya masing-masing bahwa terkait dengan apa yang Ibu sudah paparkan ini berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan perubahan sosial budaya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini Anda semua bisa memahami dengan baik, dan selalu Ibu ingatkan bahwa jangan lupa untuk rajin mengerjakan tugasnya, LKPD-nya, supaya apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita setiap pertemuan itu bisa tercapai dengan baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah
satu kali lagi pertemuan kita, baru kita ulangan harian. Ya, jadi satu kali lagi pertemuan yaitu mengenai pasar bebas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.